Balik lagi di podcast Triple J, Joe Juda Jurnal. Setelah podcast beberapa waktu yang lalu mengenai 4C dalam rekrutmen, teman-teman gue jadi banyak yang bertanya. Bahkan yang dengar podcast, inti pertanyaannya itu kenapa lu masih terlibat dalam proses rekrutmen? Terus terlibatnya itu dalam beneran dibeli. Gile, sorry, potong. Ini bos gua baru beli saddle baru, box beneran dibeli, baru gua komporin tadi siang. But anyway, uh, setelah podcast beberapa waktu lalu, khususnya yang judulnya 4C dalam rekrutmen, itu jadi banyak yang bertanya ke gua, teman-teman gua juga nanya, lu serius bener masih terlibat semuanya itu? Dari awal, benar, gua masih terlibat dari awal, dari proses pencarian, masang iklannya di mana, bahkan hal-hal poin-poin yang gue cari itu apa aja, gue interview, bahkan gue masih terlibat sampai proses onboarding. Ini aja gue baru selesai interview 2 orang untuk 2 posisi yang berbeda. Minggu ini gue total ada 4 atau 5 interview. Nah, kenapa gue masih terlibat ya? Pertama, karena culture itu penting. Gue jelaskan kan yang di 4C dalam rekrutmen soal culture. Tanggung jawab untuk menjaga culture itu tanggung jawab semua. Semua berperan aktif. Namun untuk merusak sebuah culture hanya butuh 1 orang masuk ke dalam komunitas lu, ke dalam company lu, dan semuanya jadi ikut jelek. Kan nggak ada tuh ceritanya jeruk yang bagus ditaruh di tengah-tengah jeruk yang rusak atau busuk. Lalu jeruk yang rusak dan busuk itu menjadi bagus. Yang ada sebaliknya, benar nggak? Jeruk yang bagus ditaruh satu jeruk yang jelek dan semua jeruk akhirnya jadi jelek, busuk, rusak. Nah, kebiasaan buruk, culture yang buruk itu sama seperti itu. Ketika berbicara mengenai culture, apalagi di startup, orang akan cenderung langsung berpikir mengenai meja pingpong, makan siang gratis, interior yang bagus, yang seperti kantornya Google, Facebook, atau kantornya Gojek. Itu semua nggak salah. Tapi kita perlu berpikir ulang, culture itu sebenarnya bukan soal itu. Dan culture itu nggak bisa dibangun hanya dengan environment yang bagus. Culture itu adalah how we solve the problem. Bagaimana kita nih secara bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada. Jadi karyawan atau tim terbiasa untuk menyelesaikan problem dan bukan task atau pekerjaan. Makanya kenapa startup sekarang ya biasanya ya rata-rata full stack. Satu orang itu punya beberapa skill set. Misalnya seorang content writer. Kalau dulu mungkin content writer ya udah saya cuma nulis saja artikel. Lalu ada SEO expertnya. Sekarang SEO expert biasanya merangkap sebagai content writer atau content writer dia juga belajar skill set mengenai SEO supaya tulisannya SEO friendly. Karena fokusnya bukan pada pekerjaannya. Talent dicari bukan berdasarkan pekerjaan apa yang dia bisa selesaikan, tapi problem apa yang dia bisa solve. Makanya pertanyaan untuk talent atau untuk karyawan adalah seberapa besar kontribusinya dia terhadap perusahaan, bukan seberapa banyak pekerjaan yang dia bisa selesaikan dalam satu waktu. Kan sebenarnya kompensasi yang kita berikan, yang perusahaan berikan terhadap karyawan itu kan ada 2. Yang pertama, waktu yang sudah mereka berikan pada perusahaan, dan kedua, kontribusi yang sudah mereka berikan terhadap perusahaan. Makanya kan selalu ini yang dihitung, dinilai. Kenapa? Makanya adanya absensi. Contoh, misalnya satu talent dia sangat berkontribusi terhadap perusahaan. Namun dia nggak pernah datang ke kantor, dia nggak pernah terlibat dalam pertemuan-pertemuan kantor, bisnis meeting. Tentu ini akan susah untuk bangun bonding, untuk bisa menciptakan urgensi yang sama,
dari waktu ke waktu bisa bergerak dengan pace yang sama kalau dia tidak menyediakan waktu untuk ada di perusahaan tersebut. Waktu yang dia berikan ini nggak cuma sekedar berada dalam satu tempat, tapi setidaknya dalam satu waktu yang sama. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya karyawan yang bahkan mungkin tinggal di perusahaan kita, tinggal di kantor kita, literally 1 kali 24 jam ada di kantor, tapi dia nggak berkontribusi apa-apa atau kontribusinya kecil. Tentu kompensasi yang dia terima akan menjadi kecil. Jadi kedua hal ini yang sebenarnya perusahaan berikan gaji, salary, bonus atau apapun ya berdasarkan ini, kompensasi ini. Extra miles yang diberikan dalam waktu, makanya ada uang lembur ya. Extra miles yang diberikan dalam bentuk kontribusi, makanya ada bonus tahunan. Kenapa gua terlibat? Karena culture. Perlu banget untuk menjaga culture. Urgensinya seperti itu. Dan agar orang yang masuk ke perusahaan ini, ke tempat kerja ini tahu, oh apa sih yang di-expect dari dia. Dan kemana kita akan berjalan bersama-sama ya secara korporasi. Gue mulai terlibat dalam pencarian talent, yes. Memang kita dibantu dengan berbagai tools, berbagai platform. Beberapa yang gue bisa sebut ya seperti Recruit, kita pakai Recruit. Tapi untuk nulis di sana, job desk seperti apa yang kita butuhkan, detail pekerjaan seperti apa yang dibutuhkan, nah itu gue sendiri yang masukkan. Kok lu sendiri sih yang masih ngerjain open recruitment, cari talent? Nah, salah kaprahnya adalah mencari karyawan atau open recruitment bukan tugasnya HR doang, tapi tugas semua karyawan. Kenapa HR berperan aktif dalam open recruitment? Karena dia merupakan bagian dari karyawan. Tugas HR itu sebenarnya adalah membangun culture dan menjaga culture. Human developing, membangun orang-orang yang ada di dalamnya. Itu sebenarnya tugasnya HR. Makanya untuk beberapa company, saya di company yang lama, HR itu atau HR itu sendiri kita sebut sebagai culture department. Dia yang bertanggung jawab terhadap culture perusahaan. DM Target sendiri, semua terlibat kok mencari new talent. Karena begini, potensi terbaik sebenarnya, talent bisa masuk ke sebuah perusahaan, itu by referral. Orang akan lebih mudah diajak bergabung atau mungkin mencoba hal baru oleh temannya. Bisa lu bayangin nggak kalau lu open recruitment, lu pasang di berbagai platform portal kayak JobsDB, JobStreet, lalu dia nanya ke temennya yang kerja di sana dan temennya bilang, aduh jangan masuk sini deh. Nah itu sebenarnya sebuah warning. Artinya apa? Culture di dalam perusahaan nggak baik sampai orang-orang yang bekerja di dalam merasa terjebak sehingga mereka nggak ingin temennya, saudaranya, sahabatnya ikut join. Nah itu sebenarnya sebuah warning buat HR, artinya culture-nya jelek di dalam. Nah balik lagi, tugas untuk mencari talent itu bukan cuma HR, tapi semua tim karyawan di dalam. Kemudian yang kedua alasannya adalah karena talent yang bagus itu, yang high quality talent, itu nggak pernah membagi-bagikan CV. Atau dia secara aktif memasukkan lamaran. Karena biasanya high quality talent, mereka sedang bekerja saat ini. High quality talent biasanya di referral. Misalnya, Jo, gue denger lu lagi cari digital marketing ya. Gue ada nih temen gue nih bagus. Atau gue denger lu lagi cari sales eksekutif ya. Ada nih temen gue nih bagus. Atau ada nih si A, si B dulu kerja sama gue. Sekarang pindah. Atau sekarang company gue nggak bisa lanjut. Nah, talent yang bagus itu selalu dibicarakan. Dan selalu ditunggu. Selalu dihubungi sebelum dia keluar dari perusahaan dia yang lama, entah dengan alasan apapun, yang ngantri untuk mau dapatkan dia itu banyak. Makanya nggak bisa kita sebagai user yang mencari ya, nggak bisa cuma kayak buka lowongan lalu berharap orang akan masuk. Makanya gua perlu terjun langsung. Dan kenapa gue sendiri yang nulis ya? Khususnya yang berhubungan dengan tim revenue, digital marketing. Karena gue dengan sengaja memasukkan keyword atau language, gue istilahnya ya, bahasa yang hanya dipahami oleh orang-orang yang memang expert di sana. Yang ini gue ambil contoh biar lebih bisa dipahami. Gue buka lowongan mengenai digital marketing manager itu sudah cukup lama.
yang target memang sedang secara aktif cari digital marketing manager. Nah, salah kaprahnya kebanyakan orang ketika berbicara mengenai digital marketing manager adalah orang-orang yang punya skill dalam menjalankan sosial media. Orang-orang yang punya skill dalam bikin konten. Mereka bermain sosial media baru 1-2 tahun, influencer misalnya, atau buzzer, bisa mengoperasikan beberapa analytics tools, bisa baca social media analytics. Lalu mereka klaim diri mereka sebagai digital marketing manager. Padahal digital marketing manager itu tugasnya apa sih? Tugasnya mengatur budget. Agar dengan budget marketing yang ada, dia bisa mendapatkan potensi yang baik. Di lowongan yang gue cantumkan, gue tulis mengenai funnel, gue tulis mengenai high quality leads, karena tujuan dari marketing akhirnya untuk mendapatkan leads kan, yang bisa dieksekusi oleh tim sales. Dan seringkali yang melama mengabaikan dua hal tersebut. Mereka bahkan nggak ngerti mengenai funnel. Mereka bahkan nggak mengerti bagaimana cara mendapatkan leads atau leads generating. Nah, ini language seperti itu yang perlu untuk ditaruh. Nah, siapa sih yang bisa paham ini? Ya tentu user. Nah, itu kenapa gue terlibat langsung. Tahap berikutnya adalah interview. Nah, interview ini mungkin gue rasa bisa jadi satu podcast sendiri ya, karena panjang kita akan bahas apa aja proses interview itu 30 sampai 1 jam apa aja yang dilakukan, kenapa ada 2 kali interview, kenapa ada cuma 1 kali interview saja, ada tes dan segala macamnya. Beruntungnya gue adalah karena background pendidikan gue psikologi dan kampus gue itu fokus pada psikologi industri, sehingga familiar dengan rekrutmen, interview rekrutmen, observasi ketika rekrutmen, gue punya bekal itulah, dan itu kepake banget dalam gue melakukan interview demi interview. Tapi di podcast kali ini gue nggak akan bahas banyak lah mengenai interview ini. Gue cuma beberapa aja yang gue highlight. Yang pertama ya, lu harus kreatif. Oke? Nggak semua jawaban yang kita inginkan itu bisa didapat dengan bertanya. Apalagi pertanyaan yang secara langsung. Enggak. Jadi, lu perlu kreatif dalam bertanya. Pertanyaan-pertanyaan apa yang mewakili jawaban-jawaban yang lu inginkan. Jawaban itu selalu ada 2 ya. Jawaban yang ditunjukkan dan jawaban yang dikatakan. Nah, lu harus bisa observe 2 hal tersebut. Ini sebenarnya lu bisa googling lah. Bagaimana sih lu jalanin interview, pertanyaan-pertanyaan apa yang lu perlu lontarkan untuk profesi-profesi atau jabatan-jabatan yang lu inginkan. Untuk mendapatkan jawaban yang bagus, lu perlu bertanya dengan tepat. Jawaban yang bagus hanya lahir dari pertanyaan yang bagus. Gue pernah ngomong juga sih di salah satu podcast gue bahwa seni berkomunikasi itu sebenarnya seni bertanya. Komunikator yang ulung itu dinilai, dihargai dari pertanyaan yang mereka lontarkan. Seorang komunikator yang baik, dia bisa melontarkan pertanyaan yang membuat lawan bicaranya dapat berpikir ulang. Yang kalau ngomong dengan dia, oh iya ya, kenapa gue selama ini nggak pernah terpikirkan jawabannya atau berpikir mengenai pertanyaan tersebut. Gue dapat tips ini dari sebuah buku ya, buku karyanya Mark Roberts. Dia VP Sales-nya Salesforce. Buku yang dia tulis itu The Sales Acceleration Formula. Jadi memang bukunya buku orang sales banget. Di situ dia nulis, seorang sales yang baik itu bukan dinilai dari seberapa pintar dia mengkomunikasikan ide, gagasan, atau produknya, tapi seberapa pandai dan cerdas ia bertanya. Makanya salah satu latihan untuk para sales rep adalah ketika ada dalam pertemuan sosial, seberapa lama lu bisa berinteraksi dengan orang sebelum lu memperkenalkan nama lu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Karena kalau lu sales yang baik, pertanyaan-pertanyaan lu itu justru membuat orang berpikir, dan setelah selesai ngobrol dengan lu, mereka meninggalkan kesan yang luar biasa banget ya ngomong sama si orang ini ya. Lu akan gagal ketika lawan bicara lu selesai ngobrol dengan lu dan dia merasa seperti diinterogasi. Berarti pertanyaan-pertanyaan lu itu mengintimidasi.
Lu akan berhasil ketika pertanyaan-pertanyaan lu itu menginspirasi orang lain. Demikian halnya juga dengan interview. Buat interview tersebut bermakna untuk kedua belah pihak. Gua sebagai interviewer, gua ingin siapapun itu yang gue interview, ketika selesai sesi interview tersebut, mereka keluar dari ruangan ini, diterima atau tidak terima, mereka merasa bahwa sesi interview hari itu adalah sesuatu yang berkesan dan bermakna buat hidup dia. Demikian juga sebaliknya. Kalau lu para talent, calon talent, ketika lu di interview, buat komunikasi yang terjadi, sesi di interview tersebut bermakna juga, sehingga ketika berpisah, masing-masing tuh meninggalkan kesan yang baik. Bayangin jika gue selesai habis interview, orang itu pulang, diterima atau tidak terima, tapi dia terkesan sekali dengan sesi interview. Maka kesan yang tertinggal adalah, wah keren dia ini, kalau gue bisa bekerja di M-Target misalnya. Sesi interviewnya aja menarik gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu nggak monoton, nggak klise, nggak bau ya. BAU, business as usual. Demikian juga sebaliknya, para talent jangan menjawab jawaban-jawaban yang klise, jawaban-jawaban yang membosankan, boring. Karena kita itu kan sebenarnya sedang menunjukkan siapa kita, kualitas diri kita dari pertanyaan yang dilemparkan dan jawaban yang kita sampaikan. Intinya di interview ini, we attract what we are, not what we want. If you want smart, then be smart. Yang terakhir di onboarding proses. Onboarding proses, yes, gue terlibat langsung juga. Onboarding proses ini probation biasanya. Waktu probation itu meliputi masa orientasi, adaptasi, eksplorasi, kolaborasi, dan kontribusi terhadap perusahaan. Ujungnya adalah kontribusi. Orientasi biasanya 1 minggu ya. Setelah dia orientasi, di situ dinilai apa dia bisa beradaptasi atau tidak. Seberapa cepat seorang talent dapat beradaptasi. Lalu habis itu eksplorasi dan kolaborasi. Biasanya gue akan nanya teman-teman satu timnya, gimana tim yang baru? Mereka merasa termotivasi nggak sih dengan orang baru ini? Begitu juga sebaliknya, gimana nih orang baru dengan tim yang ada saat ini? Makanya masa probation itu nggak melulu soal KPI, tapi ada poin-poin. Nah, ini lo perlu buat. Gua rasa masing-masing departemen punya objectivity yang berbeda-beda ya. Jadi itu yang lo perlu tentuin. Gua sendiri bikin formulanya karena buat gua di tim sales dia bisa closing dalam 2 minggu. Dan seingat gua ya dari pengalaman gua, tim sales yang ada di M-Target itu memang bisa closing dalam 2 minggu. Artinya formula yang gue ciptakan, step demi step yang gue bikin itu valid. Nah, tugas gue sebagai head of revenue itu gimana caranya agar revenue growth itu scalable dan predictable. Nah, mau nggak mau kan lo harus terjun langsung dong dalam onboarding proses ini. Jadi, itu semua alasan kenapa gue terlibat dalam rekrutmen dan hal-hal yang gue bisa bagikan ini gue rangkum dari pertanyaan-pertanyaan ya yang terpisah yang diberikan ke gue coba rangkum terus gue coba sharing di sini. Oke, jika lu punya cara-cara yang berbeda, cara-cara yang kreatif tentunya dalam rekrutmen ini, lu bisa share, komen, gue akan replay komen lu. Gitu aja, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, disiplin dalam menggunakan masker. Ini gue satu ruangan khusus cuma buat gue doang, jadi gue lepas masker, gue ada masker, karena sekarang klaster corona meningkat di tempat kerja. Jadi please guys, disiplin dalam self-distancing. See you.